semuanya, kami dari kelompok 16 akan mengenalkan kepada kalian semua apa sih jenis-jenis energi biomasa itu. Nah, jenis-jenis energi biomasa itu ada biogas, biodiesel, bioetanol, biobriket, dan biokerosin. Yang pertama ada biobriket. Biobriket merupakan jenis biomasa yang berwujud padat. Bahan baku dari biobriket ini ada limbah kayu, limbah tempurung kelapa, sekam padi, limbah batang tembakau, dan hasil pengolahan agroindustri lainnya. Proses pembuatan sendiri yaitu dengan cara membakar bahan baku menjadi arang. Langkah kedua, membakar kembali arang tersebut tetapi dengan suhu yang lebih tinggi. Langkah ketiga, arang tersebut digiling hingga halus sehingga menghasilkan tepung arang yang kemudian dicampurkan dengan bahan perekat, bisa menggunakan tepung kanji atau tepung tapioka. Langkah selanjutnya, menyeragamkan dan memadatkan biobriket perlu melalui proses pencetakan menggunakan alat press untuk menghasilkan briket basah. Selanjutnya, biobriket kemudian dijemur di bawah terik matahari atau menggunakan mesin berteknologi tinggi. Setelah itu, biobriket diuji untuk mengetahui keberhasilan pembuatan biobriket. Jika berhasil, maka biobriket siap digunakan. Pemanfaatannya sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya bioetanol. Bioetanol merupakan biomasa berwujud cair. Bahan bakunya sendiri ada gandum, kentang, jagung, tebu, dan limbah sayur lainnya. Proses pembuatan bioetanol sendiri yaitu persiapkan bahan baku, contohnya tebu yang mengandung gula. Selanjutnya, proses fermentasi dengan merubah bahan baku menjadi alkohol dan residu karbon dioksida. Pada proses ini dibutuhkan bantuan ragi. Lalu melakukan proses destilasi atau penyulingan, yaitu proses pemisahan bahan kimia sehingga menghasilkan etanol. Dengan begitu, terbentuklah bioetanol. Kegunaan bioetanol yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor menggantikan bahan bakar fosil. Jenis biomasa selanjutnya ada biokerosin. Wujud dari biokerosin ini adalah cair yang mengandung calophyllum inophyllum. Bahan baku dari biokerosin ini yaitu dari minyak nabati, salah satunya minyak biji nyamplang. Proses pembuatannya yaitu biji nyamplang dihancurkan kemudian dikeringkan hingga kadar air 2%, lalu ekstraksi, dan yang terakhir destilasi pada kondisi titik 70 derajat Celcius. Pemanfaatan dari biokerosin ini sebagai pengganti solar dan pengganti minyak tanah. Selanjutnya ada biogas. Biogas berwujud gas yang mengandung CH4, CO2, H2S, H2, N2, CO, dan CO2. Bahan baku dari biogas ini ada sekam padi dan bahan organik. Proses pembuatannya sendiri ada 3 tahap, yaitu hidrolisis, asidogenesis, dan tahap terakhir metanogenesis. Kegunaannya ada gas rumah tangga, bahan bakar transportasi, dan generator listrik. Jenis biomasa yang terakhir ada biodiesel. Wujud dari biodiesel ini berwujud cair yang mengandung asam oleat, asam palmitat, metail linoleat. Bahan bakunya itu asam lemak yang mengandung kelapa, sirsak, serikaya, kapuk, minyak nyamplung, dan lain-lainnya. Prosesnya yaitu transesterifikasi 1 dan 2, selanjutnya pencucian, pengeringan, dan filtrasi. Kegunaannya sendiri sebagai bahan bakar mesin diesel untuk mobil dan armada industri. Nah, itulah jenis-jenis energi biomasa yang terbarukan. Mari lakukan perubahan untuk kehidupan lebih baik. Terima kasih.